Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, katalasso. Pada umumnya orang takut menghadapi kematian, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh digentarkan oleh kematian tersebut, sehingga mereka tidak melakukan upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Tuhan. Saudaraku sekalian, realitas kematian yang bisa menjemput orang setiap waktu menjadi realitas yang mestinya sangat menggetarkan jiwa saudara. Kalau seseorang sudah tidak pernah tergetarkan oleh realitas ini, maka ia tidak pernah takut akan Allah secara patut. Kenyataannya banyak orang lebih digentarkan oleh banyak perkara di dalam dunia ini, seperti kemiskinan, kegagalan karir, khawatir kurang terhormat, dan lain sebagainya. Sikap hati seperti ini, saudaraku, membuat seseorang tidak mengasihi sesama dengan benar. Orang seperti ini pasti tidak memiliki sikap hormat yang patut kepada Allah. Mereka tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Bahkan anggota masyarakat pun tidak layak di langit baru dan bumi yang baru nanti. Percuma mereka percaya bahwa Allah itu ada. Kepercayaan terhadap Allah tidak ada artinya. Allah pun juga tidak menyukai dipercayai oleh orang-orang seperti itu, saudara. Kalau mereka ke gereja, menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta, status dan kegiatan rohani mereka menjadi kejijikan di hadapan Allah. Seharusnya seseorang tergetarkannya oleh realitas kematian dan kekekalan, sehingga memiliki kegentaran yang patut terhadap Allah. Dengan demikian mereka akan berusaha untuk hidup kudus seperti Allah. Orang rajin ke gereja sebagai jemaat aktivis bahkan pendeta belum tentu memiliki kegentaran yang patut kepada Allah, saudara. Orang yang benar-benar memiliki kegentaran terhadap Allah pasti berusaha hidup dalam perdamaian dengan Allah. Perdamaian dengan Allah artinya berusaha untuk memiliki kehidupan yang tidak melukai hati Allah. Penyesatan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen dewasa ini adalah kalau sudah merasa percaya kepada Tuhan Yesus, berarti sudah berdamai dengan Allah, merasa sudah berdamai dengan Allah. Padahal mereka tidak tahu bagaimana percaya itu. Dalam Roma pasal 5 ayat 10 tertulis, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita belum mengenal Yesus, kita masih belum bertobat, atau seperti Paulus menganiaya orang Kristen, kita semua diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mati untuk semua orang, bukan hanya untuk sebagian orang. Alkitab jelas mengatakan, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Yang mengucapkan atau menulis ini adalah Rasul Paulus, yang sebelum bertobat bernama Saulus sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Ia menyatakan demikian oleh ilham Roh, sehingga kebenaran ini tidak dapat dibantah, saudara.
Memang sebelum jadi Kristen, Yesus sudah mati untuk dia. Hal ini senada dengan yang dikatakan dalam 2 Korintus 5, 19-20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku sekalian, inilah Injil yang harus diketahui oleh semua bangsa, yang oleh karenanya Paulus mengatakan bahwa dirinya dan orang-orang yang dipanggil seperti dirinya mendapat kepercayaan untuk menyampaikan berita tersebut. Paulus dan orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil adalah utusan-utusan Kristus. Paulus menyediakan diri untuk itu dengan segala pengorbanan yang dipertaruhkan. Perdamaian dengan Allah tidak bisa terjadi secara otomatis hanya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus ada usaha setiap orang untuk berdamai dengan Allah, yang oleh karenanya selanjutnya Paulus mengatakan kepada orang percaya supaya orang percaya memberi diri diperdamaikan, saudara. Kalimat tegas dan jelas, berilah dirimu diperdamaikan. Kata diperdamaikan atau didamaikan dalam ayat-ayat ini semua menggunakan satu kata, yaitu kata lasso. Kata lasso yang rata-rata Alkitab dalam bahasa Inggris menerjemahkan reconcile. Jadi kalimat berilah dirimu diperdamaikan diterjemahkan be reconciled to God. Dalam ayat-ayat ini jelas sekali ditunjukkan kepada kita dua aspek, juga bisa berarti dua pihak dalam pendamaian itu. Aspek pertama dari pihak Allah, saudaraku, dan yang kedua dari pihak manusia. Pertama, ketika kita masih seteru, kita belum bertobat dan mungkin belum mengenal Yesus, Yesus sudah mati bagi kita. Seperti Paulus yang tadinya namanya Saulus, malah masih menganiaya orang Kristen, sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Artinya Yesus sudah mati untuk Paulus yang namanya Saulus sebelumnya. Aspek kedua dari pihak kita, ketika firman Tuhan mengatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah, itu maksudnya harus ada usaha dari kita untuk bisa berkeadaan hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dari 2 Korintus pasal 5:19 dinyatakan bahwa ada tanggung jawab dari pihak kita untuk memberi diri didamaikan dengan Allah. Kenyataan yang kita saksikan dalam kehidupan banyak orang Kristen, mereka tidak mengerti adanya tanggung jawab ini. Banyak orang Kristen merasa sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga tidak ada usaha yang sungguh-sungguh di dalam mengisi hidup kekristenannya untuk melakukan perdamaian dengan Allah. Ya, padahal saudara, keadaan mereka belum berdamai dengan Allah sesuai dengan maksud keselamatan itu diberikan. Nah, banyak orang belum berdamai dengan Allah secara ideal karena tidak mengusahakan perubahan di dalam dirinya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.